Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya hari ini? Tentu saja tetap lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bahas mengenai multimedia. Kita awali dengan sejarah multimedia. Pertama kali dikenal pada dunia teater yang mempertunjukkan pagelaran dengan menggunakan gerak, musik, video untuk menambah dramatisasi suatu cerita. Namun sekarang ini multimedia dikenal dengan panduan dari hasil gambar, image, grafik, teks, suara, TV, animasi dan sebagainya. Pengertian multimedia, penggunaan berbagai media yang berbeda untuk menyampaikan informasi dalam bentuk teks, grafik, animasi, audio, video, dan atau gabungan dari beberapa komponen tersebut. Untuk kelebihannya, multimedia menarik perhatian karena manusia memiliki keterbatasan daya ingat. Media alternatif dalam menyampaikan pesan diperkuat dengan teks, suara, gambar, video, dan animasi, meningkatkan kualitas penyampaian informasi interaktif. Namun, multimedia juga memiliki berbagai macam kelemahan. Contohnya, desain yang buruk menyebabkan kebingungan dan kebosanan, pesan tidak tersampaikan dengan baik. Kendala bagi orang dengan kemampuan terbatas atau cacat. Tuntutan terhadap spesifikasi komputer yang memadai. Perangkat lunak aplikasi multimedia ada grafis 2 dimensi, modeling, animasi, sound editing, video editing, dan sebagainya. Ini adalah kategori dari aplikasi multimedia. Perangkat pengolah teks ada Microsoft Word, WordStar for Windows, WordPerfect, dan StarWriter, dan lain-lain ya. Sedangkan untuk aplikasi pengolah teks yang bersifat open source artinya gratis, ada OpenWriter, CowWriter, API Word. Berarti yang tidak bersifat open source seperti di atas ini adalah berbayar atau beli. Kemudian perangkat lunak pengolah animasi dan grafis 2 dimensi ada aplikasi pengolah grafis 2 dimensi dibagi menjadi 2 bagian. Ada grafis 2 dimensi vektor, misalnya CorelDRAW, Macromedia Freehand, dan Adobe Illustrator. Ada yang grafis 2 dimensi image, ada atau raster ya. Berarti ini biasanya gambar raster, ini gambar vektor. Misalnya Adobe Photoshop, Paint Shop Pro, GIMP. Dan animasi, misalnya Macromedia Flash. Perangkat lunak pengolah animasi dan modeling grafis 3D. Softwarenya ada 3ds Max, Maya, Softimage, Lightwave, Blender, dan sebagainya. Kemudian ada perangkat lunak authoring multimedia. Ada Macromedia Authoring, ada Macromedia Director. Ini ada keterangannya. Multimedia Authoring Tool adalah alat penyusun multimedia, adalah paket perangkat lunak yang dapat dipergunakan untuk membuat dan paket penyampaian konten multimedia gabungan dari teks, gambar, grafis, suara, animasi, dan video kepada pengguna. Software ini mampu menampung dari berbagai macam gabungan dari teks, gambar, grafis, suara, animasi, dan sebagainya. Kemudian perangkat lunak aplikasi berbasis web. Kita kenal ada Macromedia Dreamweaver, Microsoft Frontpage, Joomla, Apache, Macromedia Flash, Adobe Photoshop. Kemudian ada aplikasi pengolah audio, Sound Recorder, Audacity, Adobe Audition, Soundforge. Kemudian aplikasi pengolah video, kita bisa menggunakan Windows Movie Maker, Adobe Premiere, Pinnacle, Ulit Video Studio, Adobe After Effects, dan sebagainya. Ini masih banyak lagi. Menurut riset Computer Technology Research CTR, manusia mampu mengingat 20% dari apa yang dilihat.
mengingat 30% dari apa yang didengar, 50% didengar dan dilihat, 70% lihat, dengar, dan lakukan. 70% ini biasanya kita belajar dengan menggunakan tutorial video. Kemudian kemampuan multimedia dalam memudahkan aktivitas manusia, diantaranya mengubah tempat kerja. Kita bisa melaksanakan teleworking dengan menggunakan software namanya TeamViewer. TeamViewer ini biasa saya gunakan untuk meremote komputer ya dari jarak jauh. Mengubah cara belanja, kita bisa lewat jalur online seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, dan lain-lain. Mengubah cara belajar, e-book, video tutorial, YouTube, Zoom, dan lain-lain. Nah, hal inilah yang bisa kita gunakan di masa pandemi ini, sangat cocok sekali ya ketiga cara tersebut. Sistemnya dapat dibagi menjadi dua, ada sistem multimedia standalone dan sistem multimedia berbasis jaringan. Standalone artinya laptop kita atau komputer kita berdiri sendiri. Berbasis jaringan artinya terhubung melalui jaringan, jadi komputer satu dengan komputer yang lain bisa terhubung. Produk multimedia, satu media teks. Ya, kita tahu sendiri bahwa teks untuk contohnya bisa ada koran, majalah yang berbau di teks ya. Kemudian media audio. Ya, ini bisa kalian lihat sendiri, ada CD, radio, greenphone, MP3, dan lain-lain. Kemudian media video. Ya, kita ada TV, YouTube, dan lain-lain ya. Kemudian ada produk animasi. Ya, seperti ya Keluarga Somat ya, film tahun di Jepang kita kenal dengan anime ya. Ada Boruto dan sebagainya. Kemudian media grafis atau citra, bisa lihat ada teks maupun gambar yang bisa kita manipulasi. Kemudian produk media interaktif seperti ini ya, media pembelajaran, animasi yang bersifat interaktif. Kemudian ada media efek khusus atau visual effect ya, seperti film-film Hollywood yang biasa kita lihat. Ini syutingnya, pengambilan gambarnya seperti ini, kemudian diaplikasikan dengan gambar lain jadilah seperti ini. Oke, selesai. Itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan mengenai multimedia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.